Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, WKP, welcome back. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita tercinta, Bapak Nur Halim selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Dan sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Irkan Khairul Mahfiz dengan NIM 214110401118. Di sini saya ingin menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak dosen kita tercinta menggunakan video. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Cek itu. Oke, kita ke soal pertama mengenai urgensi atau pentingnya mempelajari pengembangan kurikulum. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang apa sih pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi guna memajukan kurikulum agar sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Kemudian, bagi mahasiswa MPI Manajemen Pendidikan Islam, menurut saya pribadi, bagi mahasiswa MPI seperti saya dan kawan-kawan saya itu sangat penting untuk mempelajari mata kuliah tersebut. Ya karena apa? Karena kamilah bibit penerus pemegang lembaga dan disinilah yang nantinya akan memajukan kurikulum khususnya ada di Indonesia. Kemudian bagi administrasi sekolah, yaitu untuk meningkatkan kinerja guru dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia sesuai dengan relevansi atau perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Ya sekian itu jawaban pertama, nomor pertama, dan kita lanjut ke soal nomor 2. Kita Baik, kita ke lanjut soal nomor 2 mengenai hubungan antara landasan kurikulum dan juga komponen kurikulum. Sebelumnya saya akan menyebutkan apa saja sih itu landasan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua psikologis, sosial budaya, dan juga landasan iptek. Kemudian mengenai komponen kurikulum itu apa saja sih? Yang pertama adalah tujuan, materi, proses, dan juga evaluasi. Oke, sekarang hubungan antara keduanya adalah yang pertama ada komponen tujuan. Hubungannya dengan landasan kurikulum adalah berdasarkan landasan filosofis, sosial budaya, dan juga iptek. Kemudian komponen yang kedua mengenai materi yaitu berlandaskan iptek, psikologis, dan juga sosial budaya. Kemudian pada komponen proses itu berlandaskan yang paling utama adalah landasan psikologis, kemudian sosial budaya, dan juga iptek. Kemudian pada komponen terakhir yaitu evaluasi itu berlandaskan dengan yang pertama landasan iptek dan yang kedua adalah landasan psikologis. Saya kira cukup sekian dari saya jawaban berdua. Kita lanjut ke nomor 3, langsung saja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 mengenai model evaluasi kurikulum yang tepat atau cocok digunakan di Indonesia. Menurut saya adalah model CIPP. Sesuai dengan namanya, CIPP memiliki 4 jenis evaluasi, yaitu yang pertama C, context atau konteks, yang kedua ada I, input atau masukan, yang ketiga ada P, proses, yang keempat adalah produk atau hasil. Kemudian yang harus saya lakukan ketika saya menjadi Menteri Pendidikan, amin ya Allah, adalah dengan melakukan seperti pada konsep-konsep tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai evaluasi konteks. Tujuan utama dari evaluasi konteks adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan evaluan. Evaluator mengidentifikasikan berbagai faktor yang ada di sekolahan. Kemudian mengenai evaluasi input, yaitu untuk pemberian pertimbangan terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Dan yang ketiga adalah mengenai evaluasi proses. Ya, evaluasi proses adalah evaluasi mengenai pelaksanaan dari suatu inovasi kurikulum. Kemudian evaluator mengumpulkan berbagai informasi yang mengenai kegiatan yang telah diimplementasikan. Kemudian yang terakhir adalah mengenai evaluasi produk atau hasil adalah untuk menentukan kurikulum yang diimplementasikan dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kebenaran itu datang dari Tuhan, apabila ada kesalahan itu dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf banget-bangetnya.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Audio Jungle.